Hari ini kita akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Ada beberapa definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para tokoh terkenal, seperti Abraham Lincoln. Menurutnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Selain itu, demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Bentuk demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Selain jenisnya, demokrasi juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi prasyarat dari berdirinya negara demokrasi seperti Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Tidak lupa juga, gagasan dari suatu pemerintah demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam kemampuan hubungan sosial. Berdasarkan gagasan tersebut, muncullah dua asas demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dan pengakuan hakikat manusia. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Selanjutnya, perlu adik-adik ketahui tentang ciri-ciri pemerintahan demokratis. Berikut ini ciri-cirinya. Pertama, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Ketiga, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Keempat, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Kelima, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi, mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Keenam, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Ketujuh, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara dan pemerintahan, serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Kedelapan, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Demikian materi kali ini. Tapi sebelum mengakhirinya, mari kita simpulkan secara bersama-sama. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani,
yaitu demokratia, yang terbentuk dari dua kata, demos dan kratos, yang berarti rakyat dan kekuasaan. Bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, materi demokrasi untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali materi yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Sampai berjumpa di materi berikutnya.